Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada detik ini saya bisa menyelesaikan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Muhammad Fadli MP. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Fadli MP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Next, Kak. Perkenalkan, nama saya Mawahidah Sibuya dengan NIM 203030402027, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen perpustakaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan manajemen perpustakaan. Apa itu manajemen perpustakaan? Manajemen perpustakaan ialah upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan dengan tetap memperhatikan fungsi keahlian. Manajemen perpustakaan pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan atau kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya, manajemen perpustakaan ini ialah suatu proses pengolahan dan pengoptimalan sumber daya manusia pustakawan dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi perpustakaan dan teori-teori yang ada dalam perpustakaan. Mengapa penting melakukan fungsi manajemen perpustakaan itu? Baiklah, yang pertama itu menurut saya fungsi manajemen perpustakaan itu yang pertama itu fungsi penyimpanan, yang mana fungsi penyimpanan perpustakaan bertugas menyimpan koleksi buku atau bahan pustaka yang diterimanya. Dua, fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini bertugas ataupun perpustakaan bersedia menyediakan buku untuk keperluan kepentingan peneliti. Peneliti ini mencakup aspek yang luas karena dapat dimulai dari peneliti sederhana hingga peneliti yang rumit dan canggih. Tiga, fungsi informasi. Fungsi informasi ini pada perpustakaan bertugas menyediakan informasi yang dilakukan pengguna, baik atas layanan perpustakaan, memberikan informasi yang dapat dilakukan dengan baik, dan permintaan maupun tidak diminta. Hal terakhir ini dilakukan biar perpustakaan menganggap informasi yang tersedia sesuai dengan minat dan keperluan si pengguna. Ketiga, fungsi pendidikan. Jelas, fungsi pendidikan ini bagi perpustakaan ialah sebagai tempat belajar publik seumur hidup, terutama bagi mereka yang tidak lagi di bangku sekolah. Mengandalkan perpustakaan sebagai instansi tersebut tentu gunanya terbatas. Misalnya, perpustakaan sekolah hanya terbatas atas menjadi anggota komunitas tersebut. 4. Fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini bagi masyarakat dapat meningkatkan rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai informasi hiburan seperti novel, cerita rakyat, puisi, majalah, dan lain sebagainya. 5. Fungsi kultural, yang mana fungsi kultural ini sebagai di perpustakaan menyimpan khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada dan juga meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitar melalui proses penyediaan bahan bacaan. Baiklah, di sini gambaran jika saya diposisikan sebagai kepala perpustakaan. Saya kepala perpustakaan di Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tahun 2025. Amin. Baik, selanjutnya perencanaan saya itu, planning yang saya lakukan yang pertama menetapkan visi, yang kedua menetapkan misi dan menetapkan moto. Adapun misi yang saya lakukan yang pertama mengembangkan perpustakaan umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi. Misi saya
Yang pertama, meningkatkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, pelayanan prima perpustakaan, dan perpustakaan bahan pustaka. Yang ketiga, moto saya, layanannya profesional yang transparan. Next. Dalam penyusunan ini, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, saya akan menentukan tujuan, menentukan tempat, penyediaan alternatif, pembuatan rencana turunan, pembangunan kerjasama. Baiklah, menentukan tujuan, saya akan membina dan mengembangkan kebiasaan literasi dan belajar sebagai proses yang bersinambungan seumur hidup. Menentukan tempatnya, tempat yang saya ambil ini Jalan SL Lumbang Tobing, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penyediaan alternatif, yang pertama, pemanfaatan software dalam proses temu kembali informasi dan menggunakan program otomasi perpustakawan. Next. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, menjalankan segala sesuatu yang telah direncanakan pada perpustakaan umum Tapanuli Tengah. Yang kedua, menarik daya tarik masyarakat. Yang ketiga, menyediakan koleksi ataupun informasi yang terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Next. Kapan pelaksananya? Ya, mulai saya dipilih sebagai kepala perpustakaan sampai habis jabatan selesai. Siapa yang melaksanakannya? Seluruh pejabat yang ada pada instansi perpustakaan umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan bantuan dari masyarakat untuk menyukseskan segala program yang telah dirancang dan dibuat. Berapa anggaran yang saya butuhkan? Di sini saya mencantumkan anggaran sekitar 500 triliun 850 juta 800 ribu. Next. Kelemahannya di sini kurangnya terhadap koleksi, yang mana dan kelebihannya mempermudah mengakses informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Baiklah, pengorganisasian atau organizing. Proses pengorganisasian sebuah perpustakaan akan dijalan baik apabila memiliki sumber daya manusia, sumber dana, prosedur, dan adanya koordinasi yang baik. Baiklah, struktur organisasinya, jelas saya sebagai kepala perpustakaan atas nama Mawah Dasibuya. Baik, mungkin nanti bisa diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian di layar HP teman-teman ataupun notebook yang digunakan. Sumber dananya ya jelas anggaran dari berbagai induk, sumbangan pemerintah, daftar isi proyek, uang iuran dari staf, dan pajak setempat. Yang ketiga yaitu pergerakan outsourcing. Mungkin ini lebih ke tanggung jawab pemimpin perpustakaan dan peran pemimpin di perpustakaan. Ketiga, ya jelas evaluasi. Yang mana evaluasi ini adalah cara untuk mengontrol kualitas program pelayanan perpustakaan dengan memeriksa apabila semua aspek perpustakaan sudah tercapai standar yang diharapkan, maka hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan melakukan langkah-langkah berbagai sekaligus. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suka.